Tigran Petrosian, meskipun seorang pemain catur, tidak memiliki hubungan langsung dengan strategi perang dalam artian ia tidak pernah menjadi ahli strategi militer atau terlibat langsung dalam perencanaan peperangan. Namun, ada beberapa cara di mana gaya bermain dan pemikiran strategisnya dalam catur dapat dikaitkan secara konseptual dan metaforis dengan prinsip-prinsip dalam strategi perang. 1. Pemikiran strategis yang mendalam. Perencanaan jangka panjang, seperti seorang komandan perang yang merencanakan kampanye militer dengan mempertimbangkan berbagai langkah ke depan, Petrosian dikenal dengan kemampuannya untuk melihat jauh ke dalam posisi catur. Ia membangun posisinya secara bertahap, mengantisipasi potensi ancaman dan peluang jangka panjang. Penguasaan wilayah, ruang. Dalam catur, mengontrol lebih banyak petak di papan memberikan keunggulan. Ini mirip dengan konsep penguasaan wilayah strategis dalam perang yang memberikan keuntungan taktis dan logistik. Petrosian seringkali menggunakan pion-pionnya untuk mengontrol ruang dan membatasi gerak lawan. Konsolidasi dan pertahanan yang kuat, gaya bermain Petrosian yang solid dan sulit ditembus dapat dianalogikan dengan membangun pertahanan yang kuat dalam peperangan. Ia tidak terburu-buru menyerang sebelum posisinya benar-benar aman, mirip dengan prinsip militer untuk mengamankan garis pertahanan sebelum melancarkan ofensif. 2. Pemahaman kekuatan dan kelemahan. Evaluasi posisi, seorang pemain catur yang baik harus mampu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan posisinya sendiri dan lawan. Ini serupa dengan analisis medan perang dan kemampuan musuh dalam strategi militer. Petrosian sangat ahli dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan keunggulan tersembunyi. Eksploitasi kesalahan, Petrosian seringkali memenangkan pertandingan bukan melalui serangan brilian, tetapi dengan sabar menunggu lawan melakukan kesalahan dan kemudian mengeksploitasinya. Ini mirip dengan prinsip dalam perang untuk memanfaatkan kelemahan musuh. 3. Pengorbanan strategis. Pertukaran yang menguntungkan. Dalam catur, pemain terkadang melakukan pengorbanan bidak untuk mendapatkan keunggulan posisi atau inisiatif. Ini dapat dianalogikan dengan pengorbanan taktis dalam perang untuk mencapai tujuan strategis yang lebih besar. Meskipun Petrosian tidak dikenal dengan pengorbanan yang flamboyan, pemahaman posisionalnya yang mendalam memungkinkannya melakukan pertukaran yang menguntungkan dalam jangka panjang. 4. Catur sebagai metafora perang. Secara historis dan budaya, catur seringkali dilihat sebagai mikrokosmos perang. Papan catur adalah medan pertempuran, bidak-bidak adalah pasukan dengan peran yang berbeda, dan tujuan akhirnya adalah menangkap raja lawan, yang secara metaforis bisa diartikan sebagai menaklukkan musuh. Banyak istilah dalam catur yang juga digunakan dalam konteks militer, seperti serangan, pertahanan, manuver, garis depan, sayap, dan benteng. Kesimpulan, meskipun Tigran Petrosian tidak terlibat langsung dalam strategi perang, prinsip-prinsip pemikiran strategis yang ia tunjukkan dalam bermain catur memiliki paralel konseptual dengan beberapa aspek dalam perencanaan militer. Kemampuannya untuk merencanakan jangka panjang, membangun pertahanan yang solid, mengevaluasi posisi dengan cermat, dan memanfaatkan kesalahan lawan adalah kualitas yang juga dihargai dalam strategi perang. Selain itu, catur itu sendiri sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan peperangan dan konflik.